Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita adalah kelompok satu dengan project inventory. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard ya. Jadi di dashboard ini ada tampilan menu dari analitik, terus transaksi dan kategori. Dan di sini juga ada tampilan-tampilan dari isi inventory-nya, kayak seperti total itemsnya ada 11. Terus di sini juga ada kode dari barangnya. Nah, nama dari barangnya, kategorinya, stok, satuan, lokasi, kondisi, harga, total nilai, aksi. Dan di sini juga ada sistem filternya. Jadi kita nggak perlu repot mencari seperti scroll-scroll ke bawah yang eh, ketika barang itu sudah banyak memakan waktu untuk scroll, kita hanya perlu untuk ngefilter aja. Kayak aksesoris di bagian aksesoris, elektronik di bagian elektronik, furnitur di bagian furnitur, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, mungkin saya akan menyerahkan kepada Mas Raffi untuk menjelaskan analitik. Nah, jadi sebelum ke analisa, kita masuk ke contoh tambah item dulu. Nah, di sini ada nama item, contohnya kita masukin nama laptop Lenovo. Nah, di deskripsi ini opsional itu untuk memberikan pesan aja. Jadi langsung kita ke elektronik, harganya semisal 5 juta. Di sini juga ada logika kalau minimum stok atau kuantitasnya berbeda, jadi apa? Stoknya itu dianggap rendah, jadi harus di restock dulu untuk penjualan lagi. Jadi semisal kita masukin 5 dengan 5, di sini juga satuannya bisa per pieces, box, kilogram, liter, meter, dan lain-lainnya. Di sini kode barang bisa langsung auto generate jika kosong. Nah, di sini ada kondisinya. Ada baik, rusak, perlu perbaikan. Jadi kita isinya baik. Nah, di sini kan banyak gudang semisal. Jadi kita tak contohnya adalah di gudang A rak 3. Keterangan tambahan semisal ada barang ini ada kurang-kurangnya apa, kelengkapannya segala macam. Jadi kita tinggal tambah. Nah, jadi ada notifikasi itemnya telah tertambahkan. Coba kita refresh. Nah, jadi ada peringatan stok rendah. Seperti yang tadi saya bilang, karena kuantitas sama minimum stoknya itu berdekatan. Nah, setelah itu coba kita masuk ke menu analisa. Jadi di sini ada total nilai inventaris, ada total item yang ada di gudang, stok masuk dan stok keluar. Nah, di sini ada tren 7 hari terakhir yaitu transaksi-transaksi yang keluar masuk, terus distribusi kategori mana, elektronik atau furnitur, yang lain-lain yang sering diperjualbelikan. Nah, di sini juga ada top 5 item yang paling sering dibeli berdasarkan nilai. Terus ada aktivitas terbaru ini saat keluar unitnya, masuk unitnya atau keluar unitnya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang akan dijelaskan oleh Julio. Baik, untuk kategori yaitu seperti contoh yang ada di sini, kategori itu untuk menentukan jenis barangnya. Misalkan yang barusan tadi Mas Raffi ketik seperti elektronik kan karena sudah ada berarti akan otomatis muncul di penambahan item. Tapi kalau misalkan belum ada harus dibuat kategori baru. Misalkan kita ingin membuat kategori alat motor gitu kan. Kita bisa tambahkan kategori misalkan namanya aksesoris motor gitu, aksesoris motor. Nah, deskripsinya yaitu kita tambahkan perlengkapan motor ya gitu, perlengkapan motor kita tambah. Nah, sekarang kita refresh.
Nah, di sini ada tulisan aksesoris motor. Nah, kalau misalkan kita kembali kepada dashboard gitu untuk penambahan item, nanti di situ ada keterangan kategori akan muncul pilihan aksesoris motor. Nah, seperti itu. Jadi kategori itu fungsinya untuk menambahkan jenis barang baru. Misalkan punya ingin memperluas penjualan atau mungkin pasar seperti itu. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan ke Mas Andri untuk menjelaskan transaksi. Oke, baik. Di sini ada fitur transaksi ya. Di sini tuh buat ngejelasin gimana ketika barang masuk gitu kan, ketika transaksi melihat riwayat transaksi itu kan di sini terlihat ada total 45 barang masuk, terus yang keluarnya berapa gitu, total nilainya berapa, dan di sini juga tertera kayak dari mulai tanggalnya, tanggal berapa gitu kan, buat ngecek gitu transaksi dari mulai bulan apa, tanggal berapa. Eh, di sini juga kita bisa download gitu kan kayak buat file Excel-nya gitu kan, buat CSV-nya gitu, buat ngelihat riwayat transaksi kita gitu kan. Di sini ada fitur namanya tambah transaksi ya kan. Mulai dari kita uh, buat nambahin gitu kan kayak stok masuk, stok keluarnya gitu kan. Terus kuantitasnya tuh nambahin mau berapa barang gitu kan kayak apa gitu itemnya apa gitu kayak monitor, laptop gitu kan. Terus nomor resi, kalau nomor resi sih biasanya otomatis ya. Nah, ada juga catatan tambahan gitu. Nah, kalau sudah ditambah dia bakalan muncul di dashboardnya gitu kan. Tanggal berapanya gitu kan, apa yang masuk barangnya gitu kan. Total nilainya berapa gitu. Sudah sih, paling itu aja. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sarasi untuk mengambil kesimpulan dari aplikasi kami. Baik, dengan saya sendiri Arasia Amranza Maulana. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang proyek yang kita buat ini yang bernama Inventory Pro. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi inventaris berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data barang secara terstruktur dan efisien. Aplikasi ini juga menyediakan fitur utama seperti dashboard, pengelolaan kategori, pencatatan transaksi barang masuk dan juga barang keluar. Ada juga analitik inventaris, jadi bisa memudahkan pengguna dalam memantau kondisi stok secara real time. Jadi dengan tampilan antarmuka yang modern dan berbasis web ini, aplikasi dapat diakses dengan mudah tanpa instalasi tambahan, serta dihosting menggunakan Vercel yang mendukung performa dan kemudahan deploy. Secara keseluruhan, Inventory Pro mampu menjadi solusi digital yang efektif untuk menggantikan pencatatan inventaris manual, mengurangi risiko kesalahan data juga, meningkatkan keakuratan informasi stok, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam pengelolaan persediaan barang. Oke, sekian dari saya. Iya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.